Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Yoga di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa, mengucapkan rasa syukur karena kita telah diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa belajar kembali. Oke, kita mulai saja. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri dengan tepat. Yang kedua, mengembangkan karakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, adapun materi prasyarat untuk mendukung penguasaan materi kita hari ini adalah yang satu, turunan fungsi trigonometri. Inilah rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, persamaan trigonometri. Inilah bentuk persamaan dan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum. Bagaimana sih cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri? Halnya sama dengan menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi aljabar. Yaitu kita mencari turunan pertama sama dengan 0, yaitu mencari titik stasionernya. Contoh, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2 sin x untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi, untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Kemudian kita diminta menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx. Nah, pada materi sebelumnya yaitu mengenai titik stasioner, itu berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau kita perhatikan di titik stasioner, nilai ordinat dari titik stasioner itu merupakan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi dengan cara yang sama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencari titik stasioner. F aksen X sama dengan 0. Dimana kita ketahui bahwa F aksen X itu sama dengan 2 cos X. Itu diperoleh dari turunan dari sin ya. 2-nya tetap, turunan dari sin jadi cos X. 2 cos X sama dengan 0, itu berakibat bahwa cos X-nya sama dengan 0. Nah, dengan persamaan trigonometri, ya, kita cari, sehingga kita peroleh absis titik stasionernya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Oke, langkah-langkah untuk mendapatkan 90 derajat dan 270 derajat, Bapak anggap atau Bapak asumsikan kalian sudah paham. Selanjutnya, kita uji dengan turunan kedua. Dimana kalau F aksen sama dengan 2 cos X, maka F double aksennya menjadi negatif 2 sin X. Nah, perhatikan tabel berikut. Ketika X sama dengan 90 dan disubstitusi ke turunan kedua, maka menghasilkan negatif 2, yang artinya nilainya kurang dari 0. Nah, pada saat materi titik balik, maksimum atau minimum, ketika nilainya kurang dari 0, maka fx-nya maksimum. Ketika kita ambil X sama dengan 270 derajat, kita substitusi ke turunan kedua, itu menghasilkan sama dengan 2 dan nilainya lebih dari 0. Ya, berdasarkan syarat titik balik minimum, berarti di sini dia memenuhi karena dia lebih dari, fx-nya minimum ketika X sama dengan 270 derajat. Nilai xx ini kita substitusi ke fungsi awal. Fungsi awalnya adalah fx sama dengan 2 sin x. Sehingga diperoleh nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya negatif 2. Itu kalau kita gunakan dengan titik stasioner caranya ya. Nah, ada cara yang kedua atau alternatif cara yang kedua. Kita bisa lihat bahwa fx di sini bentuknya adalah 2 sin x dari interval 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau kita lihat, perhatikan rentangan nilai sin x itu nilainya di antara negatif 1 dan 1. Kalau kita mau mencari maksimum ya, fx maksimum. Nah, perhatikan 2 ini adalah bilangan positif. Supaya dia maksimum, dia harus dikalikan dengan 1. Sehingga hasilnya adalah di sini nilainya 2. Kemudian, kalau kita mau mencari nilai fx-nya minimum, berarti 2 ini dikalikan dengan yang nilai paling kecil, yaitu negatif 1. Sehingga nilai minimumnya negatif 2. Ya, itu dengan cara yang kedua. Nah, pada saat kapan sih kita bisa menggunakan cara ini? Ketika fungsinya ini trigonometrinya single.
ya. Mungkin contoh tambahan ya, Bapak kasih di sini contoh tambahan. Misalkan kita punya fx sama dengan negatif 3 cos dalam kurung x ditambah 2pi gitu misalkan, terus ditambah 4. Nah, kalau kita mau mencari fx maksimum itu berapa gitu ya, kita perhatikan di sini nilai cos ini rentangan nilainya adalah, kalau kita tulis di sini negatif 1 kurang dari cos, mau dia sudutnya apa gitu bentuknya ya, pasti nilai rentangan cos itu ya dari negatif 1 sampai dengan 1 gitu ya. Walaupun di sini bukan x sudutnya ya, x tambah 2pi, 2x tambah 3pi dan seterusnya, maka rentangan nilai cos atau sin itu diantara negatif 1 sampai 1. Kalau diminta fx maksimum, berarti perhatikan di sini kan tiganya bernilai negatif 3. Supaya dia maksimum, nilai cos ini yang dipakai adalah nilainya negatif 1, bukan 1. Berarti di sini negatif 1 ditambah 4. Jadi negatif 3 kali negatif 1 jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Jadi nilai maksimum dari fx itu adalah 7. F maksimum itu sama dengan 7. Itu cara yang simple, jadi tidak perlu mencari berapa absis stasioner. Kalau absis stasioner itu dia adalah merupakan penyebab maksimum atau penyebab minimum. Oke. Nah, kalau itu kalau misalnya bentuknya single. Ya, bagaimana kalau misalkan ada dua bentuk seperti ini, ada bentuk cos, ada bentuk sin dalam satu fungsi. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi 3 sin 2x tambah 4 cos 2x. Oke. Kita gunakan rumus seperti ini. Ada yang berubah. A cos x tambah B sin x itu dirubah menjadi K kali cos x min alpha. Nah, perhatikan. Di sini kan dalam bentuk x, dalam bentuk x. Di sini juga dalam bentuk x, dalam bentuk x. Tetapi di soal itu dalam bentuk 2x, 2x. Ini nggak apa-apa. Yang penting di sini sudutnya sama-sama 2x, 2x gitu. Terus fx-nya yang awalnya 3 sin 2x ditambah 4 cos 2x itu bisa diubah ke dalam bentuk ini, K kali cos x min alpha. Karena di sini x, x maka muncul x. Tapi kalau misalkan soalnya 2x itu munculnya 2x di sini. Berarti K kali cos 2x min alpha. Kita cari K-nya. Di sini nilai K itu sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Di sini A-nya adalah 4. Ya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya itu adalah 5. Oke, berarti fx-nya bisa diubah menjadi 5 kali cos 2x min alpha. Nah, alpanya kita nggak perlu cari. Kenapa? Sama, ini kan nilai cos. Nilai cos itu kalau cos mau bentuk sudutnya 2x min alpha, itu nilai paling kecilnya tetap negatif 1, paling tinggi nilainya tetap 1. Sehingga kalau kita mencari f maksimum, ya tetap sama nilainya di sini 5. Supaya maksimum karena 5 positif, dia dikalikan dengan yang positif yaitu 1. Jadi maksimumnya di 5. Kalau f minimum berarti 5 kali negatif 1. Jadi jawabannya negatif 5. Oke. Nah, itu kalau kita diminta mencari nilai maksimum dan
nilai minimum. Caranya seperti itu saja. Tapi kalau diminta koordinat titik balik maksimum, koordinat titik balik minimum, ya jelas kita harus cari stasionernya. Oke, ini bentuk untuk fx sama dengan a cos x tambah b sin x ya. Nah, di sini contoh nomor 3, kalian perhatikan di sini x, di sini 2x. Jadi kita nggak bisa pakai cara apa di contoh yang kedua. Otomatis ini harus menggunakan stasioner. Pertama kita cari absis stasioner dari fx. Cari turunan pertamanya, yaitu turunan pertamanya adalah 2 cos x min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita sama-sama bagi 2, dapatnya cos x kurang sin 2x sama dengan 0. Sin 2x ini adalah bisa kita ubah dengan rumus sudut rangkap. Jadi cos x kurang 2 sin x cos x. Ada faktor yang sama, yaitu adalah cos x. Cos x nya keluar, sehingga cos x kali 1 kurang 2 sin x ya. Nah, kita peroleh persamaan trigonometri. Yang pertama cos x sama dengan 0 atau sin x sama dengan setengah ya. Ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi kenapa bisa dapat setengah ya, ini kan kayak perkalian ya. Bisa jadi cos x nya yang sama dengan 0 atau 1 min 2 sin x yang sama dengan 0. Jadi kalau kita aljabarkan ini ya, pindah ruas seperti itu ya, dapat sin x nya sama dengan setengah. Ini ada dua persamaan trigonometri. Kita cari berapa sih nilai x yang memenuhi cos x sama dengan 0 dan berapa nilai x yang memenuhi sin x sama dengan setengah. Oke, di sini Bapak berikan tabel. Ketika cos x sama dengan 0, itu kita peroleh nilai absisnya adalah pi per 2 dan 3 pi per 2. Dan ketika x sama dengan setengah, kita dapat absisnya adalah x sama dengan pi per 6 dan 5 pi per 6. Itu silakan kalian kerjakan dengan persamaan trigonometri. Kemudian kalian substitusi absis stasioner tersebut ke fungsi awal, yaitu fungsi fx, sehingga diperoleh seperti berikut. Nah, bisa kalian lihat nilai minimumnya adalah di negatif 3, nilai minimum. Jadi ada 3 bentuk soal. Yang untuk nomor 3 ini di sini kan berbeda ya, sudutnya di sini x, di sini 2x. Jadi tidak bisa pakai contoh yang kedua, cara yang kedua itu tidak bisa. Oke, beberapa contoh sudah Bapak berikan, ada 3 contoh sudah Bapak berikan. Silakan sekarang anak-anak menjawab atau membuat tugas yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut. Kerjakan secara mandiri dan unggah hasil kerja kalian pada Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu. Bapak undur diri dan tetap semangat belajarnya di masa pandemi seperti ini.